Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Program keagamaan kelas 11, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kaidah al-masyaqqatu tajibut taisir, atau kaidah ketiga ya. Kaidah ketiga al-masyaqqatu tajibut taisir. Sebelumnya kita juga sudah mengetahui kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak ya. Dan kaidah yang pertama yaitu al-umru bimaqasidiha. Nah, al-umru bimaqasidiha kemarin yaitu segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya ya. Jadi ingat-ingat yang pertama, kaidah yang pertama al-umru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Kalau al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan yang tidak bisa dikoyahkan dengan keraguan-raguan. Jadi pentingnya menerapkan kemudahan kepada siapapun yang kadangkala terjadi baik dalam wilayah ibadah maupun interaksi sosial. Itu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Tujuannya apa? Agar untuk meminimalisir ya, untuk meminimalisir kesulitan. Dengan adanya kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, jadi keyakinan tidak bisa dikoyahkan dengan keraguan-raguan. Jadi pentingnya sebuah kepastian hukum secara benar, sehingga dengan memahami kaidah yang kedua ini ya, al-yaqinu la yuzalu bisyak ya, itu terasa mudah dan ringan dalam menaati semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Nah, untuk kaidah yang ketiga mengenai al-masyaqqatu tajibut taisir ya, kemarin sudah dicatat ya, sudah dibaca. Kalau sudah mencatat otomatis sudah membaca. Itu mengenai al-masyaqqatu tajibut taisir ya. Secara pengertian ya, segala sesuatu yang memberatkan karena kondisi tertentu ya. Jadi secara bahasa ya, al-masyaqqah ya, segala sesuatu yang memberatkan karena kondisi tertentu. Sedangkan kalimat tajlibu ya, tajlibut ya, artinya mendatangkan. Sedangkan taisir artinya kemudahan. Nah, jadi kalau kita gabungkan al-masyaqqatu tajlibut taisir, artinya kesulitan memunculkan lahirnya kemudahan. Sama, jadi kita umat Islam itu diberikan pemahaman agar pentingnya menerapkan dispensasi kemudahan kepada siapapun yang mungkin terjadi, baik ketika menjalani ibadah ataupun sosial muamalah, untuk minimalisir kesulitan ya.
kesulitan memunculkan lahirnya kemudahan, ya. Jadi kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir adalah bagian dari mengamalkan ajaran agama Islam yang moderat, harmonis, bersinergi atau adil, mengambil jalan tengah di antara dua sikap, yaitu antara tasahul, ya, atau mempermudah masalah agama, dan sikap ngawur, ceroboh atau gegabah. Atau gulu, artinya mempersulit diri sendiri dalam memahami dan mengamalkan agama. Jadi artinya kaidah ini melahirkan sikap profesional dan proporsional, ya. Tawasud, moderat, ya. Sebab dalam ajaran Islam, sebuah hukum dan perintah agama ada yang bersifat azimah, ketat, dan ada yang bersifat mendapatkan kemudahan atau rukhsah, dispensasi. Karena keduanya ada alasan atau sebab atau situasi kondisi tertentu yang menyertainya. Jadi tidak asal kita menganggap sesuatu itu sulit, kemudian ya udah karena ada kaidah ini ya dipermudah saja, tidak, ya. Dengan adanya kaidah ini ya konteks sesuatu, ya, itu juga ada dasar hukumnya. Tidak asal kok kita melakukan sesuatu kemudian ikut kaidah ini kemudian asal saja. Misal saya mau sholat, ya, kok sehari 5 kali itu sulit dilakukan di waktu ini atau di waktu-waktu tertentu. Saya mau sholat sekali sehari selama 5 waktu, nah itu nggak bisa, ya. Ada ketentuannya atau ada kaidah hukumnya. Jadi contoh dalam ibadah seperti sholat, ya, itu kan sifatnya ketat, ya. Tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat, ya. Nah, ada keringanan, ada dispensasi tentang masalah ibadah atau sholat. Semisal orang tersebut dalam keadaan sakit atau dalam bepergian, dan seterusnya, masih tetap wajib menjalankan sholat, akan tetapi lebih ringan atau mendapatkan dispensasi, ya. Jadi orang sakit misal tidak bisa sholat sama sekali, ya nanti sholatnya bisa diqodokkan oleh orang, ataupun nanti kalau sembuh bisa diganti sholatnya, ya, atau diqodok sholat sendiri. Ataupun ketika orang itu sakit tidak bisa berdiri, ya nanti bisa duduk atau bisa sambil berbaring kalau emang tidak bisa duduk. Nah, itulah yang dimaksud dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. Kesulitan memunculnya lahirnya kemudahan, ya. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut, kan Islam memberikan jalan keluar, ya, seperti tadi bepergian, ya. Pergian itu dalam jarak yang sangat jauh, ya, yang tidak memungkinkan untuk menjalankan sholat. Nah, ini Islam memberikan jalan keluar, ya, agar bisa tetap melaksanakan ibadah sholat, ya, yang tidak menimbulkan kesusahan atau kesulitan, ya. Maka
ketika bepergian atau dengan keadaan sakit ya mendapatkan dispensasi ya, atau dikurangi yang tadinya harus sholat tepat waktu di jamnya ya, itu mendapatkan dispensasi dengan cara dimudahkan ya, atau dispensasi dengan cara memilih ya, tadi sholat kan kalau nggak bisa duduk bisa berbaring ya. Contoh lain dalam kehidupan selain sholat ya, nah, tadi seorang yang bepergian ya, tadi juga sudah. Contoh yang lain, ketika seorang sedang bepergian menggunakan alat transportasi modern seperti pesawat, kapal pesiar ya, kapal pesiar atau kapal yang besar itu, kereta api, sampai astronot yang menjelajahi angkasa. Nah, mereka semua mendapatkan kemudahan taisir ya, dispensasi melakukan sholat dengan sholat ya sambil duduk ya, karena dalam keadaan ditransportasi ya di pesawat ya, sholatnya bisa sambil duduk, tidak menghadap kiblat, tidak menggunakan air tetapi dengan tayamum. Kemudian bisa dengan cara jamak dan qashar ya, jamak dan qashar sebagai apa? Lihurmatil waktu ya, jadi melakukan sholat itu untuk menghormati waktu sholat. Nah, setelah mereka sampai di tempat tujuan, sholat diulangi kembali. Jadi seperti itu, nggak asal-asalan, tetapi kemudahan itu juga sudah melalui hukum syariat ya, hukum syariat yang jelas ya, sudah jelas, hukum fikihnya itu sudah jelas, tidak asal sulit terus dipermudah tapi tidak sesuai dengan hukum yang ada. Jadi al-masyaqqah tajlibut taysir ya, kesulitan mendatangkan kemudahan, seperti orang tidak menemukan air ya, menemukan air untuk berwudu ya, mesti di waktu tertentu, di masa kemarau mungkin kekeringan tidak menemukan air, atau orang tersebut sakit tidak boleh terkena air, maka diperbolehkannya menggunakan tayamum, mendapatkan kemudahan dengan menggunakan tayamum, memakai debu. Nah, itulah contoh-contoh dalam kehidupan. Kemudian kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Nah, ini ada kaidah-kaidahnya bisa dilihat. Kaidah ya. Kaidah mayor atau kaidah pokok al-masyaqqah tajlibut taysir dapat disarikan menjadi 5 kaidah minor atau cabang sebagaimana dalam uji di bawah ini, yaitu di bawah itu ya, dilihat ya, kaidah mayor, kaidah pokok ya dicabangkan. Jadi ini sebagai dasar kita nanti kenapa kok ini bisa diperbolehkan. Nah, ini kaidahnya ada nah, biar nggak asal melakukan hal tapi tidak ada dasarnya. Yang pertama, ad-daruratu tubihu mahdzurat ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat, segala bentuk yang bisa membahayakan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Dasar hukumnya surat Al-An'am ayat 145. Famanit a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famanit turra ghaira baghiw wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Yang artinya barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang
dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contohnya, seorang laki-laki melihat perempuan yang tenggelam di pantai, maka dia wajib menolongnya meski semula bersentuhan antara laki-laki dan perempuan non-mahram diharamkan karena keadaan darurat, maka diperbolehkan selama tidak melewati batas. Nah, kaidah pokoknya segala bentuk yang bisa membahayakan yang semula dilarang jadi diperbolehkan. Contohnya itu tadi, laki-laki melihat perempuan yang tenggelam di pantai, ya, karena keadaan yang darurat, ya, yang tadinya laki-laki perempuan non mahram itu tidak boleh bersentuhan, maka diperbolehkan. Tetapi selama diperbolehkannya itu ya selama tidak melewati batas. Pengecualian, ya, jika seorang telah mengaku mengembalikan barang titipan sedangkan pemiliknya menyangkal, maka yang dapat diterima adalah pengakuan dari orang yang dipinjami, karena hukum asal adalah tidak adanya sebuah tanggungan, ya. Jadi seorang telah mengaku mengembalikan barang titipan sedangkan pemiliknya menyangkal, maka yang dapat diterima adalah pengakuan dari orang yang dipinjami, ya. Jadi itu pengecualiannya itu. Jadi tidak boleh. Jadi hukum asalnya itu ya tidak ada sebuah tanggungan. Seorang itu semuanya itu tidak ada tanggungan, ya. Jadi kalau orang itu sudah bilang sudah mengembalikan, kemudian miliknya kok menyangkal, ya kita ambil hukum asalnya, ya, hukum asal tidak ada sebuah tanggungan, maka yang dapat diterima adalah pengakuan dari orang yang dipinjami. Kemudian yang kedua, al-daruratu tuqaddaru biqadariha. Segala sesuatu yang bersifat keterpaksaan atau darurat, jalan keluarnya tetap harus sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Dasarnya surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li'ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contohnya, ya, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. Contoh, melihat aurat orang lain hukumnya haram, kecuali ketika seorang dokter yang mengobati pasiennya selama tidak melampaui batas yang sudah ditentukan, ya. Jika melampauinya dengan sengaja hukumnya haram. Itu di barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semisal kita di hutan tidak menemukan makanan yang halal, adanya makanan yang haram, yaitu dapat rukhsah, kemudahan, boleh, ya, dimakan seperlunya saja, tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, kaidah pokok yang ketiga, idza dzaqal amrut tasa'a, yang artinya jika terjadi hal-hal yang membuat keterpaksaan kepepet, ya, maka yang sulit menjadi mudah, yang sempit menjadi longgar. Contohnya, semua kendaraan wajib berhenti ketika lampu merah menyala di traffic light kecuali mobil ambulan yang membawa pasien yang sedang kritis, yang semula wajib berhenti boleh menerjangnya. Itu contohnya.
itu pokoknya kaidahnya ada idza dhaqal amru tasa'a. Yang keempat, la wajiba ma'a ujzi. La wajiba ma'a ujzi, ya, kaidah pokok yang keempat, segala kewajiban menjadi gugur ketika dalam kondisi lemah. Ya. Dasar hukumnya apa? Dalam surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Contoh, semua umat Islam wajib hukumnya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu secara finansial, kesehatan, keamanan. Ketika finansial dan kesehatan seorang lemah atau keadaan pandemi global, maka kewajiban itu gugur, ya. Yang kelima, al mayasuru la yasqatu bil maksur, ya. Kaidah yang kelima, ya. Kemudian dispensasi tidak bisa hilang karena ada kesulitan yang baru. Contohnya, seorang bepergian menggunakan pesawat tetap mendapatkan dispensasi berupa jamak taksir meskipun terjadi delay sampai 10 jam karena jarak tempuh pesawat terbilang sebentar, hanya 1 jam misalnya, tapi jarak bepergiannya melebihi 89 km yang sudah diperbolehkan jamak taksir, jamak qasar, ya. Itu, ya, kaidah pokok al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. Ada 5, ya. Ini bisa dilihat, ya, di video ini, ya, bisa dipahami. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung japri, ya, ke saya. Terima kasih. Semoga dapat dipahami, ya, kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir ini, ya. Terima kasih, mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.